dari pembahasan barusan Pak yang dibahas? Jadi pertama kedatangan tim Zahadid ini untuk memastikan bahwa kita akan memakai desain dari Zahadid itu gedung kesenian. Itu yang pertama. Jadi arti kesediaan Zahadid ini ternyata diusahakan oleh Kang Ridwan, Kang Emil sekian lama, udah setahun ya Kang? Iya, setahun. Akhirnya sekarang hari ini terwujud. Timnya khusus datang untuk membahas masalah desain gedung kesenian Ciputra. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua tadi membahas fungsi-fungsi dari ruangan yang ada. Beberapa hektar yang memungkinkan ya, untuk dibangun gedung kesenian dan juga sarana pendukung lainnya. Nah, sekarang kita mau lihat lokasinya. Kemudian tadi juga ada arahan dari Kang Emil bagaimana kira-kira ada berbagai inspirasi, apakah itu dari batik Cirebon, Megamendung, atau dari kurungan ayam, karena ini bentuk arsitekturnya harus unik, dan ya tepatlah memilih Zahadid untuk sebuah gedung kesenian yang saya kira bukannya setahun dua tahun tapi harus monumental sepanjang masa, orang tahu jadi bangunan yang fenomenal. Terkait harganya sendiri Pak, desain dari Zahadid ini cukup mahal, bagian dari sendiri. Harga nggak jadi masalah kalau ada duitnya, tenang aja. Berapa Pak anggaran untuk tahun Kenapa? anggaran yang disiapinnya berapa sih Pak? Oh, kalau masalah desain segala macam, ini makanya ada pihak ketiga, ya. Ada pihak ketiga yang akan menjadi partner kita dalam membangun ini. Jadi tidak semuanya juga dari APBD. Kenapa Pak pemilihan Zahadid? Apakah karena pengalaman sebelumnya? Oh, karena memang ininya kalau lihat tadi presentasinya memang luar biasa. Beberapa bangunan. Dia itu pemenang Nobel Arsitek dunia. Dalam dunia arsitektur, Nobelnya itu disebut Pritzker, bisa di Google ya. Jadi nggak semua orang dapat penghargaan tertinggi itu. Proyeknya di seluruh dunia, kebanyakan gedung-gedung konser gitu ya. Dan Beberapa negara tadi ya. ya, untuk memilih proyek juga pilih-pilih, makanya saya sampai sempat ke Inggris kan, meyakinkan supaya mau ke Bandung. Tadinya pada nggak mau kan, tapi alhamdulillah bisa diyakinkan, mudah-mudahan. Kenapa? Saya belum tahu, kan nanti yang membayar. Jadi gini, Pemprov ini tidak membayar arsiteknya. Nah, sejak bawah ya, mau mahal mau murah kita nggak akan ikutan. Karena kalau Pemprov kan kalau ini ada standar sendiri. Tapi ini itu nanti desain Zahadid itu dibayarnya oleh pihak investor, dihibahkan hasil desain yang keren itu ke Pemprov. Karena jadi milik Pemprov kan, untuk Pemprov wujudkan kira-kira begitu. Investor ini sudah ada atau? Investor ini akan dilelangkan. Jadi ini kan proyek investasi di Ciputra, tanah 4 hektar ya, terbagi dua, satu buat ruang konser hall 2 hektar untuk komersial. Ya, begitu. Siapapun yang memenangkan investasinya, dia akan membayari si tim Zahadid ini. Nanti hasil dari gambarnya ini yang dibayar oleh pihak investor diserahkan ke Pemprov sebagai hibah dokumen DED kira-kira gitu. Makanya nggak keluar APBD. Pak tadi dengar juga tadi untuk Zahadid sendiri sampai tim Zahadid sendiri $5.000 per square. Bukan, itu biaya konstruksi. Kita belum tahu berapa mahalnya karena belum tahu apakah bangunannya melengkung atau kotak. Nah itu terlalu awal, mungkin di meeting ketiga lah baru ketahuan. Sekarang nggak bisa bilang berapa nilai proyek. Kalau desainnya seperti Sekarang adalah kesediaan Zahadid membangun konser hall di Bandung, itu aja. Iya, bersedia. rencananya pembangunannya kapan Pak? Ya, Diharap. ya harusnya bisa tahun depan kan. Ya, awal 2017, setahun lah. Diharapkan selesai tahun ini. Makanya tahun ini semuanya prosesnya. Pokoknya di zaman Pak Wagub harus sudah. Lahannya lahan milik Pemprov ya Pak? Lahannya lahan milik Ya, ya. 4 hektar. Pak, dengan
desain yang bagus itu nanti Pemprov kira-kira dana yang sudah siap berapa Pak? Atau mau di PP? Kan jangan ngomong dari lu desainnya belum jadi. Jangan ya. Gampang itu gampang. Kalau ada duitnya selesai. Tadi kan dibahas juga bahwa hallnya itu Yang penting manfaatnya apa buat masyarakat itu. Nah itu. Dibuat dulu desain. Pokoknya budayawan seniman Jawa Barat, insya Allah bisa manggung di tempat kelas dunia ini. Mungkin tidak bayar juga. Nanti ada social fee, ada komersial fee. Nah itu tugasnya negara khususnya Pak Wagub nanti yang menjadi Bapak Asuh. Jadi nanti jangan bilang mahal, enggak, justru untuk seniman-seniman lokal supaya bangkit dimurahin. Yang penting kreativitasnya Ya, tinggi gitu. Oke? kan ada kapasitas yang di 1.000 terus ada 300 dan ya. 400 itu. Jadi hari ini menyepakati luas. Nanti tim jaring ngitung, Pak, permintaannya Bapak yang luasnya sekian-sekian, ini alternatif cost-nya. Makanya kita nggak bisa bicara cost-nya berapa, karena sedang dihitung. Nanti dia bilang, Pak, segini, oh kita bilang kemahalan, turunin kursinya kan. Karena mahal tidaknya bangunan kan gimana ukuran. Antara 1.000 kursi dengan 2.000 kursi itu udah bisa. Pak, tadi ada juga bagian lampu komersial. Iya. Memang sudah direncanakan sejak Memang dari dulu itu, saya nggak ikut itu programnya provinsi mengaktifasi Jadi lagi. mengikut sertakan pihak ketiga. artinya di sana Itu nanti akan bisa mendukung untuk operasionalnya dari perawatan bangunan itu sendiri. sharing profit dari komersial itu Pak. Iya betul. Persentasenya Ya Pak kan? untuk komersial. Jadi nanti perawatan dan pengembangannya itu dari lahan komersialnya. Komersial itu bentuknya seperti mall. Bisa mall, bisa hotel. Oke, Berapa? lagi di desain kan terakhir berapa? Persentasenya, Jangan ke bawah hotelnya, nggak ke atas rata. 2 hektar, 2 Hotelnya ke hektar. bawah tanah. Ya, bisa jadi. 2 hektar untuk gedung kesenian Jawa Barat dengan standar internasional, 2 hektar untuk komersial. Komersial juga belum tahu Kayak apa? apakah ruang pameran saja kayak JHCC, apakah ada hotelnya, apa ruang pameran ada shoppingnya, kita belum tahu. Tapi kalau target kapasitas 1.000 itu ya, atau 1.400 ditambah. 1.200 lah. Pak Wagub minta 1.200. Jadi Oke dia ya, besar dan untuk kecil. urusan yang Kayak ini. di tim gitu, Pak, Ada yang teater kecil, besar, bisa. kecilnya bisa. Termasuk ada museum musik juga. Bahkan ada ruang-ruang kecil buat eksperimen, seni-seni eksperimental. Oke. Harus ada ruang.